Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan mengaplikasikan hasil dari second generation atau sinyal 2G. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Jihana Laida Nindita dengan NIM 240314004. Saya Siti Ridita Brianti dengan NIM 24103140313. Saya Muhammad Davayanto dengan NIM 240314015. Saya Willy Ragis Kerja dengan NIM 240314027. Selamat menonton. Nah, kali ini aku pengen ngejelasin nih tentang 2G. 2G itu adalah teknologi generasi kedua dari telepon seluler yang menggantikan teknologi 1G yang masih menggunakan sistem analog. 2G ini menggunakan sistem digital yang membuat suara menjadi lebih jernih dan enkripsi data memungkinkan keamanan komunikasi. Nah, jaringan 2G ini pertama kali diluncurkan secara komersial pada tahun 1991 dengan standar GSM atau Global System for Mobile Communication. Nah, selanjutnya akan ada penjelasan mengenai sejarah, cara kerja, dan juga manfaat dari sistem 2G ini. Langsung aja yuk! Nah, tadi rekan-rekan aku udah ngejelasin tentang apa sih itu 2G sendiri. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin tentang sejarah dari 2G. Aku dari riset nih sejarah dari 2G sendiri. Nah, sejarah dari teknologi 2G adalah generasi kedua jaringan seluler yang pertama kali diluncurkan secara komersial pada tahun 1991 oleh Radiolonja di Finlandia menggunakan standar GSM Global System for Mobile Communication berbasis teknologi TDMA yaitu Time Division Multiply Access. Nah, 2G ini membawa kemajuan besar dari 1G ke 2G yaitu dengan panggilan menjadi lebih jernih dan aman serta enkripsi. Nah, selain komunikasi 2G memperkenalkan layanan pesan teks atau yang biasa kita kenal dengan SMS. Dan tidak hanya itu, kita juga diperkenalkan dengan pesan gambar yaitu MMS. Dan yang aku udah bilang tadi, yang suaranya lebih baik dan lebih jernih. Nah, di Indonesia sendiri ini 2G ini hadir pada tahun 1993 dengan proyek percontohan Telkomsel GMS di Batam. Nah, tadi teman-teman saya udah menjelaskan nih bagaimana dari mulai pengertian ataupun sejarah dari 2G itu sendiri, yang dimana selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja dari second generation ini. Second generation ini bekerja mengubah suara menjadi sinyal digital. Teknologi yang digunakan adalah yang bernama dengan GSM atau Global System for Mobile Communication. Nah, dengan metode TDMA yang dimana artinya Time Division Multiple Access, yang dimana satu frekuensi ini bisa dibagi ke dalam suatu slot yang sehingga bisa dipakai oleh banyak pengguna secara bergantian. Nah, saat melakukan panggilan, suara pengguna ini diubah menjadi sebuah kode 0 ataupun 1 yang akan dihasilkan, yang akan dikirimkan ke operator yang menggunakan SMS. Selanjutnya, dari hal tersebut akan dikirim melalui BTS atau Base Transceiver Station dan diteruskan ke jaringan operator. Nah, selanjutnya akan ada kode-kode itu akan dikonversi kembali untuk menjadi suara yang akan dikirimkan ke penerima. Nah, adapun yang kedua adalah SMS. SMS ini juga kurang lebih sama penggunaannya, yaitu diubah menjadi suatu kode bilangan seperti 0, 1, lalu dikirimkan melalui operator, dan operator ini akan menyimpannya sampai ponsel penerima atau handphone penerima ini akan menerima sinyal lagi atau ponselnya dikatakan aktif, maka operator akan mengirimkan. Kalau tidak aktif, maka operator tidak akan mengirimkan sampai waktu ponsel penerima itu akan aktif. Nah, tadi udah dengar penjelasan dari teman-teman sebelumnya kan? Sekarang aku akan ngejelasin apa sih manfaat 2G pada masanya. Nah, teknologi 2G memberikan banyak sekali manfaat penting dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu generasi 1G, di mana 2G memungkinkan percakapan lebih aman berkat enkripsi digital yang melindungi dari penyadapan. Yang kedua, efisiensi penggunaan spektrum membuat jaringan dapat menampung lebih banyak pengguna sehingga penetrasi ponsel meningkat pesat. Dan yang ketiga, itu 2G memperkenalkan
menggunakan layanan SMS dan transfer data sederhana seperti GPRS dan EG yang menjadi dasar komunikasi teks, internet awal, serta layanan perbankan via SMS. Dengan itu, 2G tidak hanya digunakan untuk komunikasi suara, tetapi juga menjadi pintu masuk menuju era komunikasi berbasis data yang kalau dibilang sekarang itu chat. Nah, tadi udah denger kan dari definisi, manfaat, cara kerja, dan juga sejarah dari 2G itu sendiri. Sekarang kita bakal nunjukin gimana pengaplikasian 2G pada masa itu. Kita lihat yuk. Emang lama. Halo. Ini siapa ya? Aku Febri. Ini Jus ya? Oke. Iya, benar sekali. Oke, udah aku share. Bye. Menggunakan 2G, kita udah nyala nih datanya. Oke, kita lanjut ke WhatsApp. Kita saling ngeping. Tidak dapat dikirim. Tidak diterima. Nah, itu dia penjelasan dari kami mengenai jaringan 2G. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Dadah.